bisa keluarga ibu atau keluarga suami ibu tahu pekerjaan suami seperti itu? Keluarga saya nggak ada yang tahu. Kalau keluarganya dia tahu? Nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu juga. Terus dari mana dia belajar soal paranormal? Yang katanya sih dia ngomong sama saya dari keturunan uyutnya gitu. Dari keturunannya. Iya. Terus kalau secara nafkah memang kami tercukupi. Nafkah tercukupi dari Iya. dia usaha sebagai itu. Iya, tapi itulah Mas namanya hati kan. Ya. Kita namanya harus menerima di madu gitu. Sampai dia ketiga kalinya untuk berpoligami sampai punya istri 3 tuh. Katanya dia tetap menganggap itu sebagai tuntutan ilmu dia. Nah, hubungan ibu dengan 2 istri lainnya bagaimana? Awalnya sih sama yang kedua kami akur, tapi saya perhatiin lama-kelamaan kok kayak menguasai suami saya gitu. Sampai-sampai suami saya aja dilarang untuk ketemu anak-anak saya. Bukan itu aja, yang ketiga juga akhirnya sama. Nggak boleh nemuin anak-anak saya. Ini Pak Ustadz, posisi seperti ini boleh nggak untuk Bu Nisa sendiri mengingatkan suaminya? Ya, saya kira kalau dalam konteks ini ya tentu sangat dibolehkan, karena kan suami istri itu tujuannya kan apa? Saling membangun kerjasama, ta'amul namanya, saling membangun kerjasama, tafahum, saling membangun kesepahaman. Jadi ketika misalkan ada suami yang misalkan menyimpang atau mungkin jauh, maka kemudian istri mengingatkan. Saya kira inilah bagian dari tugas kehidupan berumah tangga. Jadi masing-masing istri mengingatkan suami mengingatkan istri, tetapi tugas imam keluarga itu adalah pada seorang laki-laki, dalam hal ini pada seorang suami. Lah, tadi suaminya Bu Nisa tadi misalkan condong kepada istri yang satunya dan kemudian tidak memberikan perhatian kepada Bu Nisa dan anak-anaknya, saya kira ini juga sudah bertentangan dengan konsep poligami. Karena sekarang poligami itu sesungguhnya adalah bagaimana membangun satu al-adlu, rasa keadilan secara lahir, dan berusaha untuk melakukan keadilan secara batin, meskipun itu kata Allah, kata Nabi, tidak ada orang bisa menerapkan keadilan dalam hal batin tadi itu, tetapi orang ditunjukkan. Lah kan tadi kan sudah ada, ketika ada condong tadi, itu saya sudah bertentangan dengan maksud dari tujuan apa itu poligami itu sendiri. Bagaimana Ustadz jika salah satu istri tidak ngomong mengenai keberatan dia, tapi sebenarnya dalam hatinya dia merasa ketidakadilan yang dia terima gitu? Iya. Jadi gini, kalau kaitannya dengan poligami, kalau kita buka di dalam tafsir dan pendapat para ulama, sekalipun seorang istri misalkan mohon maaf pada orang yang telah melakukan praktek poligami, misalkan saya ikhlas lahiriahnya, tetapi dalam prakteknya batinnya tetap tidak ada seorang perempuan yang ikhlas 100% suaminya menikah lagi. Yang ada adalah berusaha merelakan. Harus difahami, ikhlas dengan merelakan, berusaha merelakan. Apa contohnya? Jangankan untuk kita, kalau kita buka di dalam praktek kehidupan Nabi SAW, seorang Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu saja pada suatu kesempatan pernah cemburu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah ini kurang cantik? Sehingga engkau menyebut-nyebut nama Khadijah. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah SAW yang sudah meninggal, dan Nabi merasa rindu yang luar biasa pada Khadijah, menyebut. Lah ternyata apa? Aisyah cemburu. Jangankan kita, Aisyah ini yang Allah lindungi saja itu cemburu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wah Aisyah, engkau memang luar biasa, tetapi ada yang Allah berikan melalui Khadijah yang tidak engkau berikan, yaitu Allah menitipkan keturunan melalui Khadijah, tetapi engkau tidak. Maka kemudian apa yang terjadi? Aisyah menangis dan meminta maaf kepada Nabi SAW karena telah menampakkan kecemburuannya. Dia apa maknanya ini, para pemirsa sekalian? Jangan dianggap bahwa orang telah praktek poligami itu kemudian seakan-akan semua clear, tidak ada pasti perasaan perempuan, sebab perempuan itu menghinggapi perasaan dasar itu adalah cemburu, dan cemburu itu dibetulkan oleh agama. Dan justru ketika istri tidak ada cemburu pada suami, itu patut dipertanyakan, berarti cintanya tidak mendalam pada suaminya. Lah itu juga penting sekali, tetapi bukan berarti kemudian kita menafikan praktek poligami. Poligami ada di dalam konsep agama dalam Al-Quran, kita tidak bisa mengingkari. Yang ada adalah kita menempatkan pemahaman dan praktek poligami secara benar menurut syariat Islam. Nah, Bu Nisa, saya dengar katanya Ibu Nisa di penjara ya? Sempat di penjara. Suaminya? Iya. Suami Bu Nisa sempat di penjara. Iya. Boleh tahu kenapa? Awalnya dia, yang saya tahu ya, awalnya dia tuh kenal sama perempuan yang katanya janda. Tapi suami saya ngaku sama saya kenal sama perempuan itu. Cuma saya belum ketemu. Awalnya janda, tapi lama-kelamaan ternyata dia punya suami. Cuma dinasnya di luar kota. Mungkin
cium-cium lah hubungan suami saya dengan perempuan itu. Mungkin nggak terima si suaminya, laporlah dia ke kepolisian. Lalu saya dapat surat dari kepolisian datang ke rumah. Dalam dakwaannya tuh saya kaget, kok maaf Pak Ustadz, memperkosa istri orang. Selamat siang. Siang, Pak. Apa benar di sini rumah kediaman Bapak Ari Wijayanto? Iya, betul, Pak. Ada apa ya, Pak? Begini, Bapak Ari telah terlibat kasus pemerkosaan, yaitu pemerkosaan istri dari Bapak Doni. Ini surat penangkapannya. Silakan. Enggak, Pak. Enggak mungkin. Suami saya nggak seperti ini, Pak. Alah, Ari masih di dalam kan? Ari, keluar dong! Ada apa ini rame-rame? Begini. Apa? Aduh, sabar, Pak Doni. Sabar. Biar saya urus. Dengan Bapak Ari. Ya betul. Bapak Ari bisa ikut saya ke kantor polisi sekarang juga. Masalahnya apaan, Pak? Ini dia orangnya. Tahan, Pak. Apaan sih lu? Pak Doni, tahan lu. Ayo, Pak. Ikut kami ke kantor. Ayo. Pak, salah saya apa, Pak? Nanti dijelaskan di kantor semua. Pak, jangan bawa suami saya, Pak. Lu udah perkosa istri gue. Ngaku lu. Oh, jangan asal ngomong. Aku yang punya buktinya. Mana buktinya? Sabar. Pak Doni, sabar. Sudah. Ayo, kamu ikut kami. Ayo. Saya nggak salah, Pak. Udah, ikut kami ke kantor. Enggak, Pak. Ayo. Mas! Pak. Mas! Saya nggak salah, Pak. Ayo. Nggak salah ini, Pak. Kami ke kantor. Ayo. Mas! Yang saya ingin tanya ke Pak Ustadz adalah dia membuka hubungan, menjalin hubungan dengan wanita yang sudah bersuami nih Pak Ustadz. Ini bagaimana hukum ini Pak? Ya tentu kalau kita buka di dalam Quran maupun dalam hadis Nabi dan dalam fikih-fikih, maka ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jangankan kepada orang yang sudah bersuami, kepada wanita lain yang bukan kepada mahram saja memang tidak dibetulkan gitu loh, tidak dibetulkan gitu loh. Apalagi tadi suami dari Bu Nisa tadi itu kemudian kepada istri orang lain dan sudah melakukan hal perbuatan yang melampaui, maka ini masuk dalam perbuatan zina. Dan zina yang semacam ini namanya zina muhsan. Apa itu zina muhsan? Yaitu pelaku salah satu dari orang yang melakukan perbuatan zina ini sudah menikah. Maka deranya, rajamnya itu lebih berat kepada orang yang sudah menikah tadi dibandingkan dengan orang yang belum menikah gitu. Apa maknanya? Maknanya adalah Al-Quran memberikan bimbingan ketika orang sudah menikah, maka tundukkanlah pandangan, itu maksudnya adalah tundukkanlah syahwat, jangan dilampiaskan karena ini melanggar ketentuan syariat agama Allah. Kemudian istri-istri yang lain bagaimana mengetahui suaminya di penjara? Yang saya tahu kan awalnya saya tuh yang mengurus karena dijemputnya di rumah saya. Istri kedua lama-kelamaan istri kedua sama ketiga malah menggugat cerai suami saya pas dalam penjara. Jadi saya yang sibuk urus sendiri suami saya gitu sampai berapa bulan ke depan tahu-tahu banyak orang datang ke rumah katanya suami saya banyak utang. Akhirnya saya udah konsultasi sama suami di dalam penjara. Akhirnya saya memutuskan menjual rumah saya tuh untuk melunasi hutang-hutang suami saya. Ini luar biasa Pak Ustadz apa yang dilakukan oleh Ibu Nisa ini menanggung semua beban yang dilakukan oleh suaminya. Jadi kalau kita lihat inilah salah satu pelajaran berharga untuk kita semua para laki-laki, para suami. Kadangkala rumput tetangga lebih hijau dari rumput di rumah. Apa maknanya pelajaran? Kadang-kadang orang mudah tertarik, tapi ketika ketertarikan tadi seperti pengalaman tadi, akhirnya apa? Ketika menghadapi kasus, ujung-ujungnya istri tua atau istri yang pertama lah yang menjadi penyangga utama, menjadi pembela utama. Ini menjadi pelajaran berharga kepada kita, pentingnya tentang kesetiaan cinta kepada pasangan masing-masing. Yang kedua adalah pelajaran berharga bahwa ketika seorang suami mengumbar hawa nafsunya dan melampaui batas, maka apa yang terjadi pada saatnya Allah akan membukakan titik keburukan dia. Ketika di awal Allah sudah menyimpan aibnya tetapi dia diumbar lagi, maka Allah bukakan apa yang terjadi. Yang terjadi kemudian
akan berurusan dengan masalah hukum dan akhirnya kan masuk penjara. Ini adalah saya kira pelajaran berharga untuk kita semua. Nah, Ibu Nisa selama suami di penjara untuk kebutuhan sehari-hari dari mana? Saya berjualan apa aja, pokoknya yang penting halal. Kebutuhan sehari-hari anak-anak saya tercukupi. Jualannya makanan atau dalam bentuk apa? Ya, yang lain? dari makanan sampai pakaian, sampai sembako. Saya punya tetangga, punya kawan sampai saya jual-jualin itu. Anak ada berapa dari? 3. 3. Jadi dari semua jualan itu untuk menghidupi 3 orang anak. Iya, untuk kebutuhan sekolahnya, Sekolahnya. sehari-hari. Luar biasa. Lalu kemudian tadi setelah gugatan cerai dari 2 istri yang mudanya itu udah ada keputusan cerai, benar? Yang kedua udah ada keputusan yang dari ketiga? pengadilan, saya tahu sendiri. Yang ketiga saya kurang tahu. Kurang tahu, tapi sudah berpisah, nggak ada urusan itu lagi. Tapinya ada Atau? sempat datang ke dalam penjara, terus suami ngomong ke saya, yang ketiga juga katanya udah gugat cerai. Udah gugat cerai.